Oke, teman-teman sekalian, pada sesi tanya jawab masalah hukum, kali ini saya mendapatkan pertanyaan. Pertanyaan yang ada di sini saya akan baca. Ada pasangan suami istri yang sudah 20 tahun menikah secara Katolik. Kemudian terjadilah cekcok yang sangat berkepanjangan sehingga mereka memutuskan untuk berpisah. Dan sang suami pindah agama atau mualaf. Dan di sini ada pertanyaan, bagaimana cara mengurus surat cerai? Sementara diketahui oleh mereka, agama Katolik tidak mengenal perceraian. Nah, apa benar pernikahan Katolik tidak bisa cerai? Nah, atas pertanyaan ini, saya akan membagi beberapa poin. 2 poin saja. Poin yang pertama, kita akan bahas pandangan Gereja Katolik tentang perceraian. Yang kedua, pandangan hukum positif Indonesia tentang cerai Katolik. Nah, pertama mengenai pandangan agama Katolik tentang perceraian. Nah, pada prinsipnya agama Katolik itu tidak mengenal namanya cerai. Karena prinsip perkawinan Katolik itu bersifat monogami dan juga indissolubile. Nah, apa itu asas monogami atau prinsip monogami? Apa itu prinsip indissolubile? Nah, prinsip monogami berarti satu laki-laki hanya bisa menikah dengan satu perempuan. Dan sebaliknya, satu perempuan hanya bisa menikahi satu laki-laki. Nah, sedangkan prinsip indissolubile berarti setelah terjadi perkawinan antara orang-orang yang dibaptis dalam kulum secara sah dan disempurnakan dengan persetubuhan, maka perkawinan menjadi tak terceraikan kecuali kematian. Nah, itu prinsip perkawinan Gereja Katolik. Dan saudara-saudara sekalian, di dalam kitab hukum kanonik, Codex Juris Canonic, edisi resmi bahasa Indonesia juga menuliskan seperti ini. Perjanjian atau foidus perkawinan dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan atau konsortium seluruh hidup yang menurut ciri kodratinya terarah pada kesejahteraan suami istri, bonum coniugum, serta kelahiran dan pendidikan anak antara orang-orang yang dibaptis oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen. Kanonik nomor 1141 juga mengatakan, perkawinan ratum dan konsumatum tidak dapat diputus oleh kuasa manusiawi manapun dan atas alasan apapun selain oleh kematian. Nah, itulah pandangan Gereja Katolik tentang perkawinan. Jadi, apapun alasannya tidak bisa cerai. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan pandangan hukum Indonesia tentang perceraian Katolik? Nah, meski agama Katolik itu tidak mengindahkan atau tidak bisa terceraikan, namun hukum positif di Indonesia itu membolehkan peristiwa perceraian atau membolehkan perceraian. Nah, dalam setiap putusan yang kami alami sebagai pengacara, jadi pada prakteknya, ketika ada pasangan Katolik yang ingin bercerai, hakim bisa memutus mereka bercerai. Nah, sesuai dengan syarat-syarat perceraian yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Junto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 75. Nah, jadi dalam setiap putusan perceraian, biasanya dasar pertimbangan dari hakim adalah adanya perselisihan atau cekcok yang berkepanjangan. Sehingga pada prakteknya hakim memutus cerai antara pasangan itu. Jadi di sini hakim tidak menggunakan ketentuan hukum Katolik, melainkan putusan atau pertimbangan putusan perceraian yang diberikan oleh hakim itu didasari kepada kedudukan pasangan suami istri itu sebagai warga negara, lepas dari mereka sebagai umat Katolik. Nah, namun berdasarkan dua pandangan ini akan terjadi seperti ini. Jadi, berdasarkan pandangan negara, suami istri yang Katolik yang telah diputus cerai, maka mereka bukanlah suami istri. Namun, berdasarkan pandangan Katolik,
meskipun negara telah memutus cerai, mereka tetap menjadi suami istri. Jadi, andai kata si A dan si B, si A suami, B istri, mereka cerai, dan akhirnya A dan B ini, contohnya B akhirnya menikah lagi dengan C, tetapi sewaktu-waktu C meninggal, kemudian B di waktu-waktu ke depan bertemu lagi dengan D yang adalah agama Katolik. Nah, B tidak lagi bisa menikahi D sampai A meninggal. Jadi A dulu yang harus meninggal atau mengalami kematian, baru B bisa menikah dengan D. Jadi mungkin ini penjelasan singkat. Terima kasih banyak. Apabila ada pertanyaan yang mau ditanyakan, bisa menghubungi kontak kami atau bisa memberikan komentar di bawah ini. Terima kasih.